Untuk yang presentasinya, kelompok berapa aja yang belum? Untuk yang belum presentasi itu kelompok 8 dan 9, Bapak. Oh ya, berarti 2 kelompok dulu sekarang ya. Iya, Bapak. Atau kelompok 8, kelompok 8 dulu silakan. Baik Bapak, saya izin untuk share screen. Silakan Dok. Sebelumnya, apa PPT saya sudah terlihat? Sudah, Divani. Baik, Om Swastiastu. Sebelumnya mohon izin, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi yang ada pada bab 8, yaitu bagaimana membangun kerukunan sesuai ajaran Hindu. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putu Divani Patricia Nanda Putri dengan NPM terakhir 039, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dan 3 rekan saya lainnya, Imade Agosarta Sua Astawan dengan NPM terakhir 006, Inyuman Amanda Maharani dengan NPM terakhir 008, dan Desa Putu Aresta Angelika Chandra, NPM terakhir 015. Jadi selanjutnya langsung saja kita masuk ke penyampaian materi. Di mana di sini ada 5 topik yang akan kami bahas, yaitu topik yang pertama, menelusuri urgensi kerukunan dalam membangun masyarakat yang damai. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan membangun kerukunan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik, dan filosofis dalam membangun kerukunan. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan dalam membangun kerukunan. Dan yang terakhir, mendeskripsikan urgensi dan urgensi membangun kerukunan. Baik, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama dan kedua, yang akan dipaparkan oleh Angelika. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu menelusuri urgensi kerukunan dalam membangun masyarakat yang damai. Beberapa waktu terakhir ini, kerukunan hidup di negara kita kerap menjadi perhatian banyak pihak. Bila kasus-kasus yang lebih kecil diketengahkan, maka jumlahnya akan lebih banyak lagi. Semua kejadian ini tentu mengakibatkan kerugian bagi berbagai aspek kehidupan, terutama bagi stabilitas bangsa dan negara, serta mengganggu kelancaran pembangunan nasional menuju Indonesia baru. Apabila hal ini kurang disadari dan tidak segera diatasi, maka kondisi kehidupan yang guyup, rukun, dan damai hanya akan merupakan sebuah utopia, serta pembangunan sebagai pengalaman Pancasila akan mengalami kendala. Agama yang sejatinya menjadi sentrum integrator kehidupan untuk menghindari manusia dari situasi perpecahan, ternyata telah menjadi pemicu disintegrasi sosial. Dari beberapa peristiwa atau kasus yang terjadi, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang menjadi penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama, eksklusivisme, yaitu suatu sikap kelompok yang hanya memperhatikan kelompoknya saja atau in-group dan tidak menganggap adanya kekuatan dari luar kelompoknya. Yang kedua, puritanisasi agama, yaitu usaha untuk memurnikan agama dari pengaruh unsur luar yang bukan asalnya agamanya. Yang ketiga, dilema solidaritas. Yang keempat, dilema kepatuhan. Kepatuhan adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat beragama, walaupun hal itu mungkin bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakininya. Yang kelima, analisis satu sisi. Gejala kompleksnya suatu masyarakat terlihat juga dari segi bermacam ragamnya teknik pendekatan suatu masalah yang menimbulkan aneka ragamnya aliran falsafah. Yang keenam, dilema prasangka. Seringkali terjadi kasus SARA yang sebenarnya berawal dari munculnya prasangka, kemudian merambah menjadi isu seperti Islamisasi, Kristenisasi, Balinisasi, Jawanisasi, dan sebagainya. Yang ketujuh, dilema kepentingan politik dan kekuasaan. Di era reformasi, idealisme menuju Indonesia baru sangat mengemuka yang diikuti dengan isu HAM, demokratisasi, dan penegakan hukum guna terwujudnya masyarakat madani. Selanjutnya materi yang saya akan jelaskan yaitu menanya alasan mengapa diperlukan membangun kerukunan.
Keberagaman kehidupan beragama merupakan salah satu ciri khas kehidupan masyarakat di Indonesia yang sudah ada sejak dulu kala. Sejarah mencatat masyarakat Kerajaan Majapahit pada waktu itu memeluk agama Buddha dan Hindu dapat hidup berdampingan. Keharmonisan kehidupan yang ditunjukkan pada waktu itulah yang kemudian ditulis oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma sebagai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kata Bhinneka Tunggal Ika itulah yang sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini terdiri dari ragam budaya, agama, suku, ras, golongan, maupun bahasa, namun semuanya itu tetap satu negara, yaitu Indonesia. Agar persatuan itu dapat tetap tercapai, maka diperlukan sikap rukun antar warga negara Indonesia. Pluralitas masyarakat dimanapun adalah sebuah realitas eksistensial yang terbentuk dari perbedaan yang ada secara kodrati dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Masyarakat bukanlah sebuah entitas organis yang statis. Perubahan yang ia alami akan memiliki corak yang sangat bervariasi, sehingga memperkaya dan menambah kompleksitas perbedaan. Karena itu tidak mungkin dihindari bahwa pluralitas yang ada secara kodrati itu kemudian secara sosial dan kultural terus mengalami perkembangan dalam gerak dinamika kehidupan manusia dan masyarakat yang multidimensional sifatnya. Dan dengan sendirinya akan melahirkan berbagai visi tentang kehidupan dan masa depan. Pluralitas yang muncul dalam proses kehidupan dunia kita terwujud dalam dua bentuk, yaitu pluralitas horizontal dan pluralitas vertikal. Pluralitas horizontal dapat dilihat dari perbedaan etnis atau ras dan agama. Sedangkan pluralitas vertikal dalam perbedaan peran politik antara penguasa dan rakyat, dalam kemampuan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, dan dalam tingkat pendidikan antara kaum terpelajar dan masyarakat awam. Perlu disadari dan dicatat bahwa pluralitas walaupun dalam batas tertentu merupakan kekayaan yang membentuk mozaik kultural sekaligus potensi dinamika masyarakat dan bangsa di dunia ini, namun hal itu juga bisa menjadi sumber konflik sosial. Pluralisme tentu saja lahir dari kesadaran dan kesediaan menerima perbedaan untuk kemudian mengolahnya. Sebagai unsur kreatif masyarakat, kita sebagai sebuah kesatuan yang mengandung dan merangkum kemajemukan. Kehadiran agama-agama itu tentu saja memasuki aspek batinia budaya bangsa di dunia ini. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai terpatri dalam Lambang Negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia secara tegas menganut prinsip pluralisme. Dengan pluralisme, di sini kita tidak dimaksud pluralisme ekstrem sebagai reaksi terhadap monisme yang mengatakan bahwa dunia ini terdiri dari jumlah tak terbatas dari unsur-unsur yang terpisah. Pluralisme yang perlu dan harus kita kembangkan adalah pluralisme yang terwujud dalam sikap pluralistik, yakni sikap bersedia menerima perbedaan bukan hanya realitas objektif, akan tetapi juga sebagai potensi dinamik yang memberikan kemungkinan-kemungkinan dan harapan akan kemajuan di masa depan. Sebuah pluralisme yang menyemangati sistem pergaulan sosial yang memungkinkan setiap unsur kultural masyarakat dunia kita saling berinteraksi secara alamiah dalam proses yang saling memperkaya dan diharapkan akan melahirkan sebuah masyarakat majemuk yang terbuka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Angelika. Sekarang kita masuk ke topik yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Agus Sarta. Untuk Agus, dipersilakan. Di sini saya akan membahas topik yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik, dan filosofis dalam membangun kerukunan. Next. Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau atau sekitar 17.500 lebih dengan luas wilayah mencapai 5 juta kilometer persegi. Pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke itu berada pada posisi silang dunia diapit oleh dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia serta dua benua besar yaitu benua Asia dan Australia. Karena itu disebut dengan Nusantara. Posisi silang itulah yang mengakibatkan Indonesia secara strategis menjadi lalu lintas dunia. Sebenarnya sejak zaman dulu kala di masa gong gentanya Pura Kencana Majapahit bergema seorang cendekiawan bergelar Empu Tantular telah menyadari kenyataan kebinekaan itu. Next. Beliau menyuratkan pemikirannya di dalam pustaka Sutasoma yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrau, yang artinya walaupun itu berbeda tetapi pada hakikatnya satu.
Tak ada kebenaran yang ganda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Dengan tetap berpegang teguh dengan pada asas anti Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat dikembangkan pada pandangan etik dan moral tentang solidaritas beragama, solidaritas sosial, dan inkulturisasi nilai-nilai luhur agama dalam proses pembangunan nasional, sehingga terciptalah manusia-manusia pembangunan yang selalu hidup rukun dan damai. Sekian penjelasan dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Agus. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat dan kelima yang akan dijelaskan oleh Amanda. Untuk Amanda, dipersilakan. Baik, Devani, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun argumen mengenai dinamika dan tantangan dalam membangun kerukunan. Next. Kita harus menyadari bahwa agama selalu hidup di tengah kehidupan umat manusia sepanjang masa. Secara sosiologis, agama tetap memiliki fungsi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan umat manusia. Meski demikian, agama mungkin dapat kehilangan makna substansialnya dalam menjawab masalah-masalah kemanusiaan. Agama tampaknya bukan lagi alat kedamaian umat, tetapi sudah menjadi ancaman yang menakutkan. Masalah yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya faktor agama sebagai pendorong kekerasan yang amat efektif, terutama dalam praktik dan pemahaman beragama yang mengarah ke sikap fanatisme dan militansi. Next. Radikalisme agama terus mengancam eksistensi perdamaian universal. Perang antar agama dianggap sebagai perang suci atau holy war yang akan mendapat pahala di surga kelak. Dengan demikian, agama memiliki dua sisi paradoksal. Yang pertama, berfungsi sebagai kenyamanan spiritual untuk kedamaian, dan yang kedua, sebagai media subur untuk menciptakan peperangan. Next. Selain radikalisme, ada juga terorisme yang selalu menebarkan ketakutan. Kini, terorisme sering dilekatkan pada pemahaman agama yang fanatik, militan, dan radikal. Akibat hal tersebut, pemahaman simbolik melahirkan sikap-sikap beragama intoleran atas kelompok-kelompok di luarnya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendeskripsikan esensi dan urgensi membangun kerukunan. Next. Umat Hindu harus mendorong dan membangun terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Cita-cita keadilan sosial dalam agama Hindu terdapat dalam konsep Loksamgraha, yang artinya kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Loksamgraha sebagai suatu yang ideal dari masyarakat Hindu dapat diwujudkan melalui suatu proses. Yang pertama yaitu proses Vasudhaiva Kutumbakam, yang artinya tumbuhnya kesadaran sosial di kalangan para pemeluk agama bahwa masing-masing dari kita adalah satu sama lain. Yang kedua adalah proses Tattvamasi, yaitu diri kita sebetulnya sama. Penderitaan bagi yang satu adalah penderitaan bagi yang lain, begitu pula kebahagiaan bagi yang satu adalah kebahagiaan bagi yang lain. Next. Pada hakikatnya, setiap individu para pemeluk agama harus mampu menciptakan kesejahteraannya sendiri melalui karma atau tindakannya sendiri. Umat Hindu diharapkan bersatu untuk membangun dan peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang tidak beruntung. Konsep pemikiran Hindu tentang hidup rukun dan damai ini merupakan refleksi dari ajaran kitab suci Weda. Apabila konsep tersebut dapat dilaksanakan secara utuh, maka hasil akhir yang dicapai adalah Anandam dan Santi, yang artinya kerukunan, kebahagiaan, dan kedamaian. Next. Dilihat dari tantangan dan urgensi membangun kerukunan, berikut ada upaya-upaya untuk mendorong kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, ada melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. Yang kedua, menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Yang ketiga, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif
dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Mungkin ini adalah topik terakhir yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amanda. Jadi karena penyampaian materi sudah berakhir, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab, di mana sesi tanya-jawab akan kami bagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, 2 pertanyaan, dan sesi kedua, 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand dan akan kami pilih 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, silakan bagi para dokter yang mungkin ingin bertanya kepada kelompok 8, Bapak persilakan ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, Made Dava, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi kalian sempat menyinggung sedikit tentang tatuamasi. Jadi di sini pertanyaan saya, apa kaitan tatuamasi dengan kehidupan sehari-hari? Baik, segitu. Baik, terima kasih Dava. Pertanyaan yang kedua, Ide Bagus Airlangga. Ya, terima kasih kesempatannya. Izinkan saya bertanya, menurut pendapat kalian, mengapa menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik dan wajib dilakukan oleh siapapun? Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kami mohon izin untuk diskusi terlebih dahulu. Permisi teman-teman, izin menjawab pertanyaan dari Dava, yaitu apa kaitan tatuamasi dengan kehidupan sehari-hari? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tatuamasi mengandung makna aku adalah kamu, kamu adalah aku. Di mana tatuamasi ini merupakan ajaran agama Hindu tentang moralitas atau kebaikan. Ajaran ini adalah dasar utama bagi kita untuk dapat mewujudkan masyarakat yang damai. Nah, kaitannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tatuamasi harus dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial seperti saling menghargai, menghormati, saling toleransi antar sesama manusia, sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Apakah dapat diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gus Angga. Mengapa menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik dan harus dilakukan oleh siapapun? Karena hal tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan. Setiap sila dalam sila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Apakah bisa diterima? Ya, bisa Gus, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang, jadi karena sesi pertama sudah berakhir, sekarang kita lanjut ke sesi yang kedua, sekaligus sesi penutup tanya jawab kali ini. Pertanyaan pertama, saya berikan kepada Aisyah Kumaladinanti, dipersilakan.
Baik, izin bertanya, di Indonesia ini kan masih banyak sekali tuh terjadi permasalahan atau konflik mengenai ketidakharmonisan karena adanya perbedaan, terutama pada agama. Nah, menurut kalian, bagaimana sih cara meminimalisir agar hal tersebut tidak terjadi lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Ida Bagus Hadi Surya, dipersilakan. Izin bertanya, kenapa masih saja terjadi permasalahan atau konflik ketidakharmonisan terutama di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon izin untuk melakukan diskusi terlebih dahulu. Baik, teman-teman, saya izin menjawab pertanyaan dari Esa Kumala. Jadi, menurut kami, untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi, sebenarnya balik lagi pada diri kita sendiri. Karena sudah seharusnya kita bersikap saling toleransi. Misalnya dengan berpedoman pada ajaran Tattva ASI, dengan menjalankan kehidupan sosial dengan cara saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan tersebut. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa Dipani, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tugus, kenapa masih saja terjadi permasalahan atau konflik ketidakharmonisan terutama di Indonesia. Jadi menurut kami, karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa menerima adanya perbedaan entah itu dari agama, budaya, adat, istiadat, bahasa, maupun yang lainnya. Sehingga masih saja terjadi permasalahan ketidakharmonisan terutama di Indonesia. Apa jawaban bisa diterima? Bisa terima kasih. Baik, karena kami hanya ada 2 sesi tanya-jawab, dan karena keterbatasan waktu juga, jadi sesi tanya-jawab kali ini kami akhiri. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Umat Hindu yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat mendambakan perdamaian. Dalam rangka mewujudkan kerukunan dan perdamaian, diperlukan adanya konsep pemikiran yang dapat dijadikan pedoman dalam bersikap dan berjuang demi keseluruhan harkat dan martabat bangsanya di tengah-tengah kehidupan lingkungannya dengan semangat persahabatan dan perdamaian. Melihat permasalahan dan ketidakharmonisan yang terjadi di Indonesia belakangan ini, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama,
filsafat Tatuan Asi, Dharma Agama, Dharma Negara, yaitu pedoman bagi umat Hindu dalam menjalankan kewajibannya. Yang kedua, berpedoman pada ajaran Tatuam Asi. Menjalankan kehidupan sosial ke arah yang saling menghargai, menghormati, dan menjalin persahabatan antara sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Yang ketiga, pengamalan Dharma Agama. Tidak disarankan menyimpang dari petunjuk Weda. Diarahkan agar setiap umat Hindu mengamalkan ajaran agama secara betul dan utuh dengan berpedoman pada ajaran Dharma Siddhartha. Yang keempat, ajaran Tatuam Asi, Dharma Agama, dan Dharma Negara. Dengan mewujudkan konsep ajaran Trihitakarana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi sekian presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 sudah memberikan presentasi. Mungkin dilanjutkan ke kelompok 9 sekarang ya, supaya bisa selesai semua kelompoknya presentasi. Silakan untuk kelompok 9. Baik, saya izin share screen. Waktu dan tempat Bapak persilakan untuk itu. Ya, silakan. Apakah PPT sudah terlihat? Sudah. Baik, saya akan mulai presentasi dari kelompok 9. Pertama, Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi yang ke-9, yaitu bagaimana membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai agama Hindu. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada Ide Bagus Adi Surya Dharma dengan NPM 04, ada Adi Tanana dengan NPM 05, ada saya sendiri, Ide Bagus Indonesia dengan NPM 07, ada Handi dengan NPM 51, dan yang terakhir ada Indah dengan NPM 53. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas kali ini, yang pertama yaitu menelusuri urgensi ajaran Hindu dalam membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan pembangunan kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai ajaran Hindu. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, filosofis tentang ajaran Hindu dalam membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial. Yang keempat, membangun argumen tentang cara membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai ajaran Hindu. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pembentukan kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial lewat ajaran Hindu. Dan yang terakhir adalah rangkuman tentang hakikat dan pentingnya ajaran Hindu dalam membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial. Next. Bagaimana membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai agama Hindu? Sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat atau zoon politikon. Sebagai makhluk sosial, homo sosialis, manusia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, bahkan bisa dikatakan kebahagiaan dan keberdayaan hidup manusia bisa dipenuhi hanya dengan cara berkelompok. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Menelusuri urgensi ajaran Hindu dalam membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Faktor-faktor yang mendorong hal tersebut adalah adanya dorongan seksual. Adanya dorongan seksual yaitu mendorong manusia untuk mengembangkan keturunan atau jenisnya. Manusia makhluk lemah. Adanya kenyataan bahwa manusia adalah serba tidak bisa atau sebagai makhluk lemah, karena itu ia selalu mendesak atau menarik kekuatan bersama yang terdapat dalam keserikatan dengan orang lain. Yang ketiga yaitu habit pada tiap-tiap diri manusia.
Karena terjadinya habit pada tiap-tiap diri manusia, manusia bermasyarakat karena ia telah biasa mendapat bantuan yang berbeda yang diterimanya sejak kecil dari lingkungannya. Yang nomor 4 itu adanya kesamaan keturunan. Adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, nasib, keyakinan, cita-cita, kebudayaan, dan nilai-nilai. Sebagai mahasiswa, kita tentu menyadari diri kita sebagai makhluk sosial. Sebagai pribadi yang bergabung dengan komunitas akademik di perguruan tinggi, setiap mahasiswa saling membutuhkan satu sama lainnya yang tentunya dalam hal positif. Dengan berlandasan pada ajaran Hindu, yakni Tatwamasi, manusia hidup diharapkan untuk saling menghormati dan menghargai antara mahasiswa yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Etika ini menjadi penting karena Hindu sendiri merupakan agama yang terbentuk berdasarkan keanekaragaman. Tatwamasi. Tatwamasi adalah ajaran filsafat Hindu yang mengajarkan tentang kesusilaan yang tanpa batas. Ajaran Tatwamasi mengajarkan bahwa ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama. Ajaran Tatwamasi menuntut kita memiliki jiwa sosial dan memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Karena menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Ada dua konsep filosofi Hindu yang melahirkan kesadaran bahwa kita adalah sama, saling tergantung, dan sesungguhnya saling membutuhkan satu sama lain, yaitu Vedanta sebagai monisme dan Dvaita atau dualisme. Monisme yaitu bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah Tuhan. Sesuai dengan filosofi ini, Tuhan adalah lautan dan jiwa individu adalah ombak dari lautan, yaitu memiliki bagian identitas sementaranya sendiri, tapi sebagai bagian dari lautan. Dualisme bahwa Tuhan dan manusia adalah terpisah. Manusia seperti kendi tanah yang diisi air yang diambil dari lautan yang sama, yang diibaratkan adalah Tuhan. Esensi dari hidup, prinsipnya atau kesadaran dari tiap orang adalah sama. Kedua konsep ini akan menghasilkan kesadaran bersama yang membuat kita empati terhadap penyakit dan penderitaan orang lain. Karena kita tidak identik tetapi sama, dan kita seharusnya tidak segan untuk menolong orang lain. Menanyakan alasan mengapa diperlukan pembangunan kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai ajaran agama Hindu. Tujuan hidup manusia menurut Veda adalah kebahagiaan yang di dalamnya terkandung makna kesejahteraan, ketertiban, keselamatan, dan kebebasan. Lokasmagraha, dalam Veda Lokasmagraha secara umum berarti kesejahteraan bagi semua. Lokasmagraha mengisyaratkan adanya kesadaran dan solidaritas sosial dari masing-masing pemeluk Hindu, bahwa pencapaian masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang bebas dari kemiskinan material maupun spiritual, memerlukan adanya ketidaksekawanan, solidaritas saling tolong-menolong, atau kesaling terhubungan antara seluruh pemeluk Hindu. Kesadaran solidaritas sosial dan kesaling terhubungan ini melintas klan, soroh, marga, dadil, padarman, suku, bangsa, dan kata lain setiap pemeluk Hindu dimanapun dia berada. Adapun klan, marga, atau suku bangsanya adalah saudara bagi pemeluk Hindu lainnya. Solidaritas keumatan ini dalam masyarakat Hindu di Bali disebut suka duka. Tindakan-tindakan etik yang dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial diperintahkan kepada siapa saja yang mengidentifikasikan dirinya dengan dunia dan sadar akan tanggung jawab sosial mereka. Tanpa pengendalian etik akan terjadi kekacauan yang akan merusak pengembangan kebijakan spiritual. Menurut Upanishad, para dewa yang merupakan penjaga dari masyarakat menaruh halangan di jalan orang-orang yang mencari kebebasan dari samsara atau dunia relatif ini tanpa terlebih dahulu melaksanakan tugas dan kewajiban sosial mereka. Sekian dari pembahasan materi saya. Baik, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Silakan.
Menggali sumber historis, sosiologis, dan fisiologis tentang ajaran Hindu dalam membangun kesadaran mahasiswa makhluk sosial. Masyarakat Hindu dalam kehidupan sehari-harinya selalu berpedoman pada ajaran agama Hindu, warisan leluhur Hindu, terutama dalam pelaksanaan upacara ritual dalam hubungan baik. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, kan saya lanjutkan. Hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam tetap berlandaskan ajaran-ajaran agama Hindu, dan dalam pelaksanaan upacara keagamaan berpatokan pada Pancayatnya. Dari yang pertama dewayatnya, yaitu upacara suci kehadapan para dewa-dewa. Yang kedua butayatnya, yaitu upacara suci kehadapan unsur-unsur alam. Yang ketiga ada manusiayatnya, yaitu upacara suci kepada manusia. Yang keempat ada pitrayatnya, yaitu upacara suci bagi manusia yang telah meninggal. Dan yang kelima ada resiyatnya, yaitu upacara suci kehadapan para orang suci umat Hindu. Next. Agama Hindu mengajarkan untuk menerima adanya keragaman agama sebagai konsekuensi banyak yoni, yaitu kelahiran yang berbeda-beda yang melahirkan adanya etnis. Setiap orang berperan dalam kehidupan ini sesuai dengan swadharmanya dan saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama ada Ardhana Reswari dan Catur Paramita. Ardhana Reswari mengidentifikasikan saling melengkapi antara peran perempuan dan laki-laki. Kasih mengasihi, tolong menolong, harga menghargai antara seseorang dengan orang lain merupakan nilai-nilai universal dalam agama Hindu. Yang kedua, Catur Paramita menunjukkan bahwa setiap manusia saling berperan, yaitu maitri atau bersahabat, karuni atau kasih sayang kepada yang menderita, mudita atau bergembira bila ada yang memperoleh keberuntungan, dan upeksa atau toleransi. Next. Pengalaman ajaran kemanusiaan saling menyayangi secara manusiawi tercermin dalam kitab suci berikut. Yang pertama ada kitab suci Bhagavad Gita 12.13 menyatakan hendaknya dia tidak membenci segala makhluk, bersahabat penuh kasih sayang, bebas dari egoisme dan keangkuhan, bersikap sama dalam suka dan duka, serta bersifat pemaaf. Kitab suci Yajurveda 6.6 menyatakan, berbuatlah kebaikan kepada orang lain seperti yang engkau inginkan mereka berbuat bagi dirimu. Engkau adalah jiwa yang sama, berasal dari Brahman yang esa. Perlakukanlah setiap orang sebagai sahabat karibmu. Next. Umat Hindu masih terjebak pada konflik di antara umat Hindu sendiri, terutama di Bali yang menyangkut pemahaman agama, adat, kasta, dan organisasi Hindu. Jika apatisme terhadap masalah keumatan dan dinamika agama Hindu lebih dominan, lambat laun umat Hindu akan tertinggal dari umat lain di Indonesia dalam segala hal. Kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial diupayakan agar mahasiswa memiliki jiwa sosial yang diwujudkan dalam solidaritas sosial. Mengunggah solidaritas bersama bagi umat Hindu merupakan sesuatu yang sangat urgent.
Melihat umat Hindu makin dihadapkan pada dunia global dan terhimpit oleh dinamika kultural, agama, ekonomi, struktur politik, dan budaya masyarakat Indonesia yang agamis yang terbangun sedemikian rupa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang cara membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial sesuai ajaran agama Hindu. Yang pertama, hidup bermasyarakat berdasarkan ajaran Trita Karana. Dalam Hindu, Trita Karana dapat dipahami sebagai salah satu hasil budaya masyarakat Hindu khususnya di Bali, yang di dalamnya terkandung kearifan ekologi yang sangat penting peranannya dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup beserta fungsinya. Ketiga, penyebab tersebut tentunya tercipta dari hubungan keseimbangan dan keharmonisan antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam dalam satu kesatuan yang utuh. Next. Konsep dari Trihita Karana. Yang pertama, perayangan. Artinya, hubungan manusia dengan Sang Hyang Widi. Dilihat dari konsep ini, sesungguhnya umat Hindu wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud kepada Hyang Widi, Hyang Widiwasa, yang dapat dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk peningkatan serada dan bakti ke hadapan beliau. Yang kedua, pawongan. Artinya, hubungan manusia dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dalam kehidupan manusia harus selalu menjalin kerjasama. Oleh karena itu, manusia harus menjalin hubungan yang harmonis antar sesama umat manusia dengan cara saling menghargai, mengasihi, dan membimbing. Yang ketiga, pelemahan. Artinya, hubungan manusia dengan lingkungan manusia dalam Yang ketiga, pelemahan, artinya hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia dalam hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari alam lingkungan. Alam selalu menyediakan bahan keperluan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Oleh sebab itu, manusia harus mampu merawat dan memelihara lingkungan sebaik mungkin, sehingga dapat hidup berdampingan dengan harmonis dan saling menguntungkan. Next. Secara sosiologis humanitis, Trihita Karana sebagai sistem kebudayaan yang terdiri dari atas simbol, nilai, dan makna diasumsikan sebagai pengetahuan dasar atau basic term. Karena di atas dasar itu, orang Hindu memandang dirinya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Berlandaskan pengetahuan dasar itu pula, orang Hindu membangun suatu cara atau mode kehidupan untuk dirinya. Pengetahuan, keyakinan, dan kesadaran yang dimiliki setiap orang Hindu membentuk sistem mengenai dunia atau kosmos yang dalam perkembangannya selanjutnya digunakan untuk mengungkapkan diri sendiri dan menjadi abstraksi dalam hubungan dengan manusia lainnya. Abstraksi yang ada sifatnya bisa sangat spesifik tentang Tuhan, dunia, sosial, dan tindakan terhadap lingkungan yang disebut domain, dan dapat mempunyai perbedaan di antara bidang kekuasaannya. Next. 2. Ngayah sebagai prinsip solidaritas. Menurut pandangan Hindu, ngayah juga termasuk salah satu pekerjaan, tetapi pekerjaan yang tidak mengharapkan upah atau hasil. Dari latar belakang sosiologis dan historis, semula kata ngayah berasal dari kata ayah, pengayah, ayahan, dan ngayahan. Saling terkait dengan dan telah membawa konsekuensi logis sebagai pengayah untuk melakukan kewajiban sosio-religius kultural, yakni ngayahan. Next.
Kata ayahan tersendiri mengacu pada tanah ayahan desa, yaitu sebagai bagian integral tanah adat yang juga memiliki konsekuensi. Sebagai salah satu wujud tanggung jawab dalam ngayah, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi atau dijalankan oleh seseorang yang mendiami tanah ayahan, yakni yang pertama, kewajiban religius teritorial terutama Pura Kahyangan 3, Pengayah Pura. Yang kedua, kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan sosiokultural Banjar Adat, Pengayah Banjar Adat. Yang ketiga, kewajiban berupa dedikasi loyalitas berkaitan dengan raja-raja yang memerintah pada masa itu atau Pengayah Puri. Next. Next. Next, Handi. Mohon maaf, kelompok kami ada kendala sinyal. Mohon menunggu ya. Mohon maaf. Silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan, Dok. Belum, Bapak, tadi masih ada kendala sinyal nih, Pak. Masih. Oke. Mohon maaf ya, Bapak. Off kamera, persiapan untuk mengikuti seminar. Silakan. Next. Slide sebelumnya. Ya, udah. Adapun hakikat filosofi ngayah yang menjelaskan bahwa aktivitas ngayah masih melekat dalam sikap batin dan budaya manusia Hindu yang selalu berpegang pada suatu rumusan filosofis, yaitu kerja sebagai ibadah dan ibadah sebagai kerja, seperti yang tertuang di dalam sloka yang terdapat dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 berikut ini, yang artinya hanya berbuat untuk kewajiban, bukan hasil perbuatan itu atau kupikirkan. Jangan sekali-sekali pahala menjadi motifmu bekerja, jangan pula tidak bekerja. Next. Kegiatan ngayah secara filosofis adalah upaya yang otomatis memiliki hakikat kebebasan eksistensial, seperti yang disinggung dalam lontar Halang Yala Parwa, bahwa tidak jatuh dari langit yang dinyatakan dan hanang wastu dan palalayan, yang artinya tiada anugerah tanpa suatu usaha sungguh-sungguh untuk mengampainya, yaitu melakukan pekerjaan sendiri meskipun tidak sempurna, lebih baik daripada melakukan pekerjaan orang lain tapi dengan sempurna. Meskipun bekerja dalam hal ini tidak harus selalu dikaitkan dengan ngayah, yang terpenting pekerjaan yang dilakukan harus berlandaskan dengan dharma,
Untuk memperoleh kekayaan yang berlimpah, seseorang harus melakukan usaha dan kerja keras, tentunya disertai dengan doa. Karena Tuhan tidak akan mengasihani orang-orang yang bermalas-malasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu peran agama dalam proses ekonomi. Sejak zaman dahulu, agama Hindu telah mengenal konsepsi tentang tujuan manusia yang diklasifikasikan menjadi 4, yakni dharma, artha, kama, moksa, yang masing-masing berarti kebenaran, kekayaan, kesenangan, kesenangan duniawi, dan kebebasan hakiki. Dari tujuan kehidupan manusia ini dapat dipahami bahwa terdapat keseimbangan antara tujuan ideal dan material, yaitu moksa berdimensi ideal, artha dan kama berdimensi material, dharma berdimensi spiritual, moral etis, dan temporal. Next. Dharma adalah pengertian lebih luas, bukan hanya berarti kebenaran, namun juga kewajiban. Kewajiban tiap manusia terhadap manusia lain, terhadap leluhur, masyarakat, dan ketertiban dunia. Dharma adalah hukum dalam arti yang seluas-luasnya, spiritual, moral, etis, dan temporal. Caturwidya. Dharma harus diwujudkan dengan 4 ilmu berikut secara holistik yang disebut Caturwidya, yaitu sebagai berikut. Anwiksaki dapat merumuskan maksud dan tujuan sesuai dengan keadaan objektif di sekeliling kita. Vedrayi, 3 Weda utama yakni Rigweda, Samaweda, dan Yajurweda. Varta yaitu kemakmuran ekonomi. Dan Daniti, perlakuan yang sama di depan hukum. Oke, next. Tujuan kehidupan dalam bidang ekonomi adalah kemakmuran yang dalam arta sastra, ilmu tentang administrasi negara, kebijakan ekonomi, dan strategi militer dapat diwujudkan melalui beberapa komponen, antara lain pertanian, peternakan, dan perdagangan. Inilah yang disebut sebagai sumber utama dari kekayaan atau kemakmuran, yakni tanaman, hewan, dan hasil hutan. Tugas negara adalah melindungi kesejahteraan, mendorong kemajuan ekonomi, dan menegakkan dharma. Peran negara dititikberatkan pada upaya menjaga stabilitas sosial politik. Mengingat stabilitas ini yang memungkinkan suatu negara untuk tidak hanya adil dalam mendistribusikan kemakmuran, namun termasuk melipat gandakan kemakmuran. Oke, next. Materi selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi pembentukan kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial lewat ajaran Hindu. Mengembangkan rasa militansi dan solidaritas di antara umat Hindu secara berkelanjutan dapat diawali dengan pembangunan dialektika di berbagai lapisan masyarakat umat Hindu. Dengan demikian, dapat saling memahami kondisi umat Hindu dan dapat menciptakan kesejahteraan saling asih dan asuh. Inilah mengapa semangat Trihita Karana yang mewujudkan dirinya dalam bentuk kegiatan ngayah sangat diperlukan, karena dalam kegiatan tersebut orang tidak lagi dibatasi oleh suku atau golongan, melainkan murni dari motivasi untuk membantu sesama. Kegiatan ngayah memandang perbedaan sebagai suatu yang mampu memperkaya relasi, budaya, dan persatuan. Maka semangat ini harus terus diusahakan dan dipertahankan. Bila dikaitkan dengan modal sosial, maka solidaritas juga termasuk modal sosial. James Coleman mengartikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Dari pendapat Coleman, maka solidaritas yang menekankan pada kebersamaan sama dengan modal sosial yang juga menekankan kebersamaan. Solidaritas dapat muncul akibat adanya interaksi antara individu sehingga individu-individu melakukan sebuah kerjasama. Next. Praksis dari konsep solidaritas sebagai modal sosial dapat dipraktekkan dalam organisasi manapun, termasuk organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa yang memiliki solidaritas di dalam organisasi tersebut akan solid karena antar anggota terjadi rasa kebersamaan.
Solidaritas dalam suatu organisasi akan dapat membedakan organisasi yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan yang lemah. Solidaritas sangat diperlukan untuk mencapai perkembangan organisasi yang maksimal. Sebagai mahasiswa, ada baiknya jika solidaritas sosial yang Anda lakukan juga dilakukan dalam bentuk organisasi. Organisasi dibutuhkan karena kekuatan pergerakan tidak cukup dengan kekuatan batin saja. Kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial diupayakan agar mahasiswa memiliki jiwa sosial yang diwujudkan dalam solidaritas sosial. Mengunggah solidaritas bersama bagi umat Hindu merupakan suatu yang sangat urgen. Melihat umat Hindu makin dihadapkan pada dunia global dan terhimpit oleh dinamika kultural, agama, ekonomi, struktur politik dan budaya, masyarakat Indonesia yang agamis yang terbangun sedemikian rupa. Oke, next. Ya, sekian yang Selanjutnya bisa dibuka kami sesi paparkan. tanya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin kami membuka 2 sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, boleh bertanya sekarang. Ya, Krishna, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, apa tujuan dari Trihita Karana di kehidupan kita? Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Gusti Agung Dwi Mayoni Putri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, biasanya pada masyarakat itu sering melaksanakan kegiatan upacara agama, misalkan seperti ngayah. Pertanyaan saya, mengapa masyarakat melaksanakan ngayah itu dapat dikatakan sebagai pembangunan toleransi dan kesadaran sebagai makhluk sosial? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Saputra Aryasta Angelika, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kenapa agama juga berperan dalam proses ekonomi dan apa saja prosesnya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin kami bisa berembuk dengan kelompok kami terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Krishna Rangga ya, tentang apa tujuan dari Trihita Karana di kehidupan kita. Jawabannya, agar manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Ketiga hubungan yang harmonis itu diyakini akan membawa kebahagiaan, kerukunan, dan keharmonisan dalam kehidupan ini. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima, Krishna? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gung Putri. Pertanyaannya,
Mengapa dengan melaksanakan ngaya dapat dikatakan sebagai pembangunan toleransi dan kesadaran sebagai makhluk sosial? Karena secara garis besar, untuk implementasi kegiatan ngayah menjadikan contoh untuk umat beragama di Bali yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, baik suku, agama, ras, antar golongan, budaya, bahasa, mata pencarian, dan lainnya, untuk menjadi satu kesatuan yang penuh rasa persaudaraan, keikhlasan, dan membangun kebersamaan dalam meningkatkan toleransi kehidupan umat beragama di Bali. Bisa diterima, Gung Putri? Baik, bisa. Terima kasih. Sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Mengapa agama berperan pada proses ekonomi dan bagaimana prosesnya? Untuk melangsungkan kehidupan tersebut diperlukan harta atau arta. Ini sesuai juga dengan ajaran agama Hindu yang dikenal dengan catur purusha arta, yaitu empat tangga atau tujuan yang harus dilewati dalam kehidupan ini. Prosesnya yaitu dharma sebagai kebenaran, tuntunan, dan petunjuk. Dharma menjadi landasan awal dalam hidup sebelum kita mewujudkan tujuan yang lain, yaitu arta, yang dikatakan sebagai bekal atau sarana yang dapat berupa harta benda atau kekayaan dalam bentuk apapun, yakni kesehatan, pengetahuan, keahlian, kebijaksanaan, sahabat, dan dalam mengendalikan diri pun adalah termasuk harta. Harta sebaiknya diperoleh dengan landasan dharma. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin kelompok kami akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Silakan Dinda untuk pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya bagaimana ajaran Trihita Karana dalam pembangunan kesadaran sebagai makhluk sosial. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya BEM42, Bung Tali. Bisa. Baik, izin bertanya, apa saja contoh hidup bermasyarakat berdasarkan ajaran Trihita Karana? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya BEM11, Anggi, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana ajaran Tatwamasi bisa mengajarkan kita untuk saling membutuhkan satu sama lain? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang terakhir, Agus Hatta bisa. Izin bertanya, apakah arahan dan sasaran dari Trihita Karana itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Agus Hatta. Kami akan diskusikan dengan kelompok kami terlebih dahulu.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda Erdiana. Pertanyaannya, bagaimana ajaran Trita Karana dalam pembangunan kesadaran sebagai makhluk sosial? Yaitu Trita Karana tidak bisa dipisahkan antara pawongan, pelemahan, dan parayangan. Sebab antara satu dan yang lainnya saling terikat, yang mana implementasi ketiga ajaran tersebut menentukan kebahagiaan manusia dan alam semesta ini. Trita Karana sesungguhnya dapat diterapkan di mana dan kapan saja. Idealnya dalam setiap aspek kehidupan, manusia dapat menerapkan dan mempraktikkan Trita Karana ini yang sangat syarat dengan ajaran etika. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gung Tari, yaitu apa saja contoh hidup bermasyarakat berdasarkan ajaran Trihita Karana. Yang pertama itu dengan serada dan bakti, mengaturkan niatnya dan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melakukan punya atau persembahan tanpa ada rasa pamrih, melakukan teater perjalanan suci ke tempat-tempat yang bisa mengantarkan pada nilai-nilai kesucian. Peduli dengan nomor 2 yaitu peduli dengan sesama, terutama di saat mendengar ada saudara atau sesama tertimpa musibah. Sebagai orang yang saling senantiasa bisa menjadi suri tauladan, menjadi suluh bagi orang lain, maka setidaknya harus bisa menjadi suluh bagi diri kita sendiri. Rajin bicara kebajikan dengan disertai tindakan yang nyata. Nomor 3 yaitu alam sekitar atau lingkungan kita merupakan cerminan kita yang paling dekat wujud peduli dengan alam, lingkungan tanpa asri, bersih, terapi, artinya kita sudah bisa mewujudkan salah Trihita Karana ini. Sekian dari saya, apa bisa diterima? Bisa, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi tentang bagaimana ajaran Tatuamasi bisa mengajarkan kita untuk saling membutuhkan. Jawaban dari saya, ajaran Tatuamasi menuntun kita memiliki jiwa sosial dan memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Karena menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri, menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agus Sarta. Yaitu pertanyaannya, apa arah dan sasaran dari Trihita Karana? Yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, sehingga dengan keharmonisan maka tercapailah kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari agama Hindu, yaitu bersatunya Atman dan para Atman. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Ya, mungkin sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibacakan rangkuman dari pembahasan kami yang dibahas oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan membacakan rangkuman materi yang sudah kami jelaskan tadi. Sebagai makhluk sosial atau homo sosial, manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Sebagai mahasiswa yang bergabung dengan komunitas akademik di perguruan tinggi, setiap mahasiswa saling membutuhkan satu sama lainnya yang tentunya dalam hal positif. Dengan berlandaskan pada ajaran Hindu yakni Tatuamasi, mahasiswa Hindu diharapkan untuk saling menghormati dan menghargai antara mahasiswa yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Kesadaran mahasiswa sebagai makhluk sosial harus tercermin lewat tindakannya yang sesuai dengan ajaran Trihita Karana. Kehidupan sosial sebagaimana terefleksi dalam konsep pawongan merupakan gambaran tentang pengetahuan, kepercayaan, dan kesadaran terhadap lingkungan tempat mereka tinggal atau di dunia sosial manusia.
Dengan demikian, kajian terhadap Trihita Karana sebagai konsepsi kebudayaan yang syarat makna, nilai, dan simbol menjadi penting dan strategis, terutama untuk dapat mengerti makna dunia sosial manusia. Orang Hindu dalam setiap kesempatan selalu berusaha memelihara baik hubungan-hubungan itu melalui wacana berlambang dan tanda sebagai bagian strategi kebudayaan agar tetap dapat hidup dan bertahan sebagai manusia. Bertitik 283 tolak dari ketiga dimensi itu, ya, atau parahyangan, pawongan, dan palemahan. Dapat dinyatakan bahwa Trihita Karana sebagai konsepsi kebudayaan dalam realitasnya dengan sistematis telah membentuk pengetahuan dasar bagi mahasiswa yang membutuhkan kepekaan sosialnya. Ya, sekian rangkuman yang dapat dibacakan. Mohon maaf apabila kelompok kami banyak salah kata. Kami tutup dengan Om Santi. Terima kasih. Terima kasih para dokter sekalian. Mungkin sudah diberikan rangkuman tadi dan tanya jawab sudah dilakukan. Jadi untuk kelompok 8 dan kelompok 9 sudah selesai ya untuk presentasi dan kita diskusi kelompok. Untuk minggu depan mungkin ada pretest sedikit karena ini sudah kelompoknya sudah habis, materi kuliah juga sudah habis. Berarti kesekian pertemuan mungkin lagi 3 atau 4 kali ini akan memakai untuk pretest ujian. Ya, jadi persiapkan untuk para dokter sekalian, setiap pertemuan itu ada argumentasi, pertanyaan argumentasi, dan ada pertanyaan tentang diskusi, dan ada objektivitas dan esai, seperti itu. Oke, mungkin untuk hari ini mungkin sekian dulu. Terima kasih kepada para dokter dan Koti juga sudah menyiapkan untuk linknya. Untuk hari ini Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Satyo. Terima kasih dok, izin untuk meninggalkan Zoom meeting.